Sabar ya nak ya, nih mama udah beres-beres baju kamu. Udah siap, tinggal angkut aja nih. Waduh, udah beres-beres aja nih, Gladys. Mike. Kalau proses melahirkan kan tiba-tiba merasakan kontraksi, tinggal angkut aja kopernya. Tapi usia kandungan baru 32 minggu kan? Iya, cuman kan kontraksi takut aja tiba-tiba. Oh begitu, waduh persiapan banget ya kawan saya yang satu ini. Nah juga sama nih, ini penting, informasi yang penting yang perlu diketahui oleh semua bumil atau ibu hamil ya. Sama seperti episode kita kali ini di Makan Cara Luar Biasa, jaga ibu, jaga calon bayi. Nah sudah hadir bersama saya juga sahabat saya yang juga seorang bidan, yaitu Jamilatus Sadia atau yang dikenal dengan Bidan Mila. Bidan bukan cuma jadi pilihan hidup berkarir bagi Jamilatus Sadia. Perempuan kelahiran Jakarta tahun 1993 ini bahkan begitu mencintainya. Tak heran, Mila pun menjadi lulusan bidan terbaik dan berprestasi di Poltekkes Kemenkes Jakarta pada tahun 2014. Untuk lebih mengasah kemampuan bidannya, Mila lantas bergabung ke Hypnobirthing Indonesia. Ia pun rajin berbagi konten edukasi di media sosial seputar kesehatan ibu hamil. Dan kini pengikutnya di Instagram sudah mencapai 297.000. Nah sahabat di rumah dan juga Gladys, kita udah ditemani nih sama Bidan Mila nih. Mungkin profesi bidan ini kan sangat luar biasa ya. Mungkin Mila ada nggak pengalaman yang paling berkesan menangani urgensi kelahiran gitu? Di daerah yang mungkin secara geografis tuh sulit gitu? Secara geografis itu waktu aku mahasiswa sih. Jadi waktu itu kita di Bogor, ternyata masih ada juga daerah terpencil yang untuk menjangkau fasilitas kesehatan itu sulit banget Kak Michael. Jadi aku tuh ngerasain gimana caranya naik turun gunung, habis itu kadang-kadang hujan-hujan bawa ibu hamilnya gitu. Jadi memang ternyata itu juga salah satu tantangan bidan pada saat praktek secara geografis. Nah biasanya tipsnya adalah kita benar-benar kenal di setiap daerah atau letak tempat ibunya, rumahnya di mana supaya bidan itu tahu, oh di sini ada ibu hamil. Jadi ketika dia udah deket mau melahirkan, kita kayak udah sering kontak sama mereka. Jadi nggak juga medannya juga udah bisa dikenali ya lebih awal ya gitu. Betul. Nah ini sama nih, Mbak Gadis. Bidan Mila nih, aku pengen tanya, misalnya apa sih gejala umum gitu yang dirasakan menjelang melahirkan? Terus kan aku sempat denger tuh ada namanya kontraksi palsu. Kontraksi palsu tuh seperti apa gitu? Terus apa yang mesti aku lakuin kalau seandainya aku ngalamin kontraksi palsu itu? Iya. Nah ini kayak kegalauan banyak ibu hamil. Iya. Bawa propertinya juga, nanti kita langsung praktekin di sana. Ayo langsung aja yuk. Iya. Waduh ini ada Dede. Iya betul banget. Nah. Bisa? Bisa. Waduh. Ibu hamilnya strong nih. Oke, jadi tanda-tanda melahirkan yang pertama itu biasanya keluar flek dan juga lendir darah gitu. Kenapa Mbak Gadis? Karena di sini kalau kita lihat ada mulut rahim. Jadi mulut rahim ini harus membuka sampai 10 cm. Kira-kira mulut rahim ini seperti ini. Jadi nanti tangan bidan atau tangan dokter ngecek. Pakai 2 jari doang gitu ya, sampai bukannya 10 gitu. Lalu tanda yang kedua biasanya ada kontraksi. Nah kontraksi kita bisa praktek. Jadi Mbak Gadis boleh pegang perutnya. Ini kan bisa ditekan ke dalam ya. Nah ini biasanya belum kontraksi. Kalau kontraksi nanti perut kita akan sekeras jidat. Coba dipegang jidatnya. Keras banget. Dia akan mengeras seluruh perut gitu ya. Kontraksinya biasanya harus rutin 10 menit sekali, nanti makin rapet 5 menit, 2 menit gitu. Bedanya sama kontraksi palsu, kalau kontraksi palsu itu hilang-hilangan. Jadi sekarang baru kontraksi nih, ntar 30 menit nggak ada. Durasinya lama-lama terus hilang ketika dibawa aktivitas. Lalu yang ketiga tanda melahirkan ketuban pecah. Nah di sini kita lihat ada ketuban nih. Ya, ini ada adik janin nih. Oh iya. Jadi ini ari-ari, ini tali pusat. Nah, di sini ada si adik janin, dia disambungin sama tali pusat. Lari sih. Bentar ya, Dek, kita masuk dulu nih. Nah, ini ada selaput ketuban. Jadi di dalam dia dilindungi sama si selaput ketuban dan air ketuban.
Kalau nanti dia pecah, Ya. entah dikit-dikit atau keluar banyak itu juga tanda-tanda melahirkan. Ini boleh langsung ke rumah sakit kalau ketubannya pecah. Gitu. Jadi itu tanda-tanda kalau mau melahirkan. Nah, kalau dalam fase persalinan itu kan ada yang namanya pain management ya. Betul. Nah, teknik-teknik seperti apa yang bisa dilakukan dalam fase ini? Nah, kita praktekin juga ya langsung. Oh ya. Jadi di sini kita belajar nafas dulu. Mm-hmm. Biasanya Kak Michael, Kak Gladys yang paling mudah untuk mengurangi nyeri bersalin adalah nafas. Nafasnya boleh dari hidung Ya. lalu lewat hidung. Ambil nafas, buang. Yang kedua, kita harus bergerak. Gitu. Karena kalau cuma tiduran, contohnya gini ya, kita miring aja ke kiri. Atau tuntang ibunya, udah deh nggak usah ngapa-ngapain saat lahiran kontraksi, itu biasanya makin nyeri. Kak Michael sama Mbak Gladys gitu ya. Karena biasanya akan makin lama turunnya bayinya. Kalau kita gerak, ada ruangan, ada gravitasi, biasanya makin cepat. Jadi Makin kuncinya lancar. nafas ya. Betul, Gila dan ya. kita coba praktekin di Jimbol ya, Ya. gerak untuk pain management. Yuk. Bisa turun, Bisa. saya pandu. Pegang. Oh ya, pelan-pelan ya. Oke. Ya, awas Iya, lu, jangan pelan-pelan. langsung ke belakang nanti. Oke. Nah, ya. siap. Terus nanti bisa peluk aku seperti ini. Aku anggap Bu bidannya atau Ya. suaminya. Yuk, Ibu peluk ini aku. agak ngeregang kakinya. Buka atau? lebar boleh. Buka lebar boleh. Nah, Oke. terus peluk aku. Dadanya boleh tempelin aja ke sini. Nah, anggap aku Pak suami ya. Oke. Oke. Jadi Bu bidan juga bisa bantu pain manajemennya. Kita goyangin panggul kanan kiri. Oh. Nah, sambil Kayak dulu tuh. timang-timang ya, enak ya. Lebih sama Bu bidannya sama lebih relax. suami. Iya, lebih Kita relax bisa ya. bilang sabar, Iya. tenang, nafas gitu ya, tiap kontraksi nyaman, rileks gitu. Itu biasanya membantu juga mengurangi ketika bergerak. Iya. Gitu. Enak Pak Gadis? Dan mengurangi Luar kecemasan biasa. ya, karena tadi paniknya itu ya. Betul. Ada juga kita pakai kain. Oh, pakai kain. Iya, betul. Oke. Kain juga bisa ya. Ya pakai kain, betul. Jadi kain ini, kain jarik sebenarnya bisa dapat dimanapun, mudah gitu ya. Ini membantu biar posisi bayinya bagus. Ya, berlutut dulu. Berlutut ya. Ya, pelan-pelan. Aduh. Ini kainnya dilebarin, cara pakainya kalau ada yang mau praktekin juga di rumah. Nah, perutnya dikasih kain. Oh, perutnya dikasih. Iya. Jadi bayinya itu kayak digendong rasanya. Ibu hamilnya juga kayak nggak hamil karena digendong. Ya. Oke, seluruh perutnya dikasih kain kayak gini. Terus Mbak Gadis boleh tiduran kayak tadi, peluk bolanya. Nempel Ya. ke bola gitu. Dadanya nempel. Dadanya. Peluk aja. Nah, relax. Jadi caranya digendong bayinya, Hah? terus relax, ibunya kita boleh goyangin. Oh, goyang-goyangin gitu ya. Ibunya diam aja, relax, aku yang goyangin sih kainnya. Makanya suami perlu latihan bicep tricep sebelum lahiran. Karena bicep tricepnya kepake banget. Iya, Ini benar, dilakukan benar, pas lagi kontraksi. Kalau kontraksi hilang boleh pelan-pelan lepas. Oh. Gitu. Nah, ada juga yang dipanggul satu lagi ya. Biar posisi bayinya bagus dan berkurang nyerinya. Nah, Mbak Gladys boleh peluk lagi bolanya, Peluk lagi. peluk lagi. Tadi di Kayak perut tadi. ya, ini di panggul Ini sekarang dipanggul Oke. gitu. Coba. Nah, ini kita bungkus. Oh. Oke, Kak Michael mau coba nih kayaknya. Oke, jadi kayak dibungkus gini. gimana? Dibungkusnya kayak gini, Kak Michael. Nah, terus kita pegang kainnya, terus kita gosok. Oh. Nah, ini pelvic floor release. Pada saat kontraksi, ini enak banget, nyerinya berkurang. Oh. Dilakukan pas kontraksi, dan ini bikin bantu bayinya cepat turun. Kalau di fase transisi itu teknik bernafasnya juga kurang lebih seperti apa tuh? Oh iya, betul, bagus banget. Kita coba di sana ya, Boleh. supaya Yuk. Bang Indonesia nyaman. Kalau berarti fase transisi itu kurang lebih di bukaan 8 ya, Iya, Bidan Mila ya? 8, 9, dan 10. Oke. Menuju ke 10 biasanya. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru ya. Bisa naik. Agak Ayo. susah, ya. Saya pegangin dulu deh. Iya. Oke, jadi transisi itu biasanya udah mulai mau ngeden-ngeden tuh sama Michael Iya. sama Mbak Gladys, karena bayinya tuh udah di bawah banget. Mm-mm. Jadi biasanya nafasnya tuh harus pendek-pendek. Oh. Kita bisa pakai nafas hissing breathing atau vocal breathing namanya. Iya. Ambil nafas,
Terus pendek-pendek. Good, lagi. Bagus Bu, lagi. Bayangin bayinya. Good. Gladys, ada lagi yang mau ditanyain sama Bidan Mila? Buat aku itu aja, cuman takut kalau ada kontraksi palsu itu kan, kalau ibu hamil tuh suka galaunya itu aja. Tapi kamu nggak khawatir nih kalau mendadak tiba-tiba lahiran gimana tuh? Aku, ini sempat. Aku yang khawatir soalnya. Benar. Suaminya Itu mana juga sebenarnya aku mikirin. Kadang-kadang kan aku tuh suka mikir kalau suami nggak ada, terus atau aku diharuskan melahirkan secara emergensi, misalnya di dalam pesawat atau dalam perjalanan di kendaraan tuh, apa yang mesti aku siapkan gitu Bu? Ini buat pertanyaan bagus sebenarnya, antisipasi. karena banyak banget Iya. kejadian orang lahirin Benar, di di bus, pesawat. Ya. Yuk kita coba ya misalnya. Mengingat suaminya kan ya Iya, siapa tahu benar. nggak ada di rumah Benar, gitu ya. benar. Bisa. Oke. Waduh. Kok jadi deg-degan juga? Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan ya. Sekarang Oke. boleh tuntang agak sedikit buka. Iya. Coba. Kakinya aku buka. Iya, kakinya ditekuk. Sedikit. Kayaknya posisinya gitu. Agak kesana Pelan-pelan. dikit. Iya. Nah, Oke. siap. Oke, jadi kalau misalnya nanti bayinya lahir, kan Kak Gadis misalnya nggak ngeden tiba-tiba dia lahir, gitu ya. Ini ari-arinya. Sama tali pusat masih dalam rahim. Yang perlu dilakukan Kak Gadis langsung ambil peluk bayinya Langsung dari taruh di dalam. dada gini. Iya, boleh disapa. Kalau nak udah lahir gitu ya, boleh dibacain azan. Pokoknya yang tenang supaya bayinya juga ikutan tenang. Karena itu bikin kontraksinya nanti bagus. Nah nanti biasanya ini akan masih ada tali pusatnya. Kak Gadis sama Kak Michael ini nggak perlu diapa-apain. Gitu. Tunggu aja dokter atau bidan yang akan gunting. Karena biasanya dia akan diklam baru digunting. Nah kalau misalnya bidan masih menuju ke rumah, dia belum datang, nanti harinya akan keluar sendiri biasanya Kak Gadis. Nah nanti kalau keluar taruh aja di samping. Gitu ya, sambil nanti observasi pendarahannya, relax gitu. Dan posisinya nanti seperti ini. Jadi biasanya nanti kalau udah lahir langsung diambil sama bidan, dibawa ke ambulans, tetap ke rumah sakit gitu. Supaya nanti diobservasi semuanya. Wah, berarti Gladys sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Semua udah diantisipasi ya. Terima kasih Bidan Mila. Dan kita ingatkan kepada sahabat di rumah, khususnya yang lagi hamil, jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir juga sahabat saya yang juga nggak kalah penting perannya di dalam fase kehamilan, yaitu doula. Saat lagi tetaplah di Michael Chandra Luar Biasa. Ada namanya pijat endorfin. Itu untuk memunculkan hormon endorfin. Caranya itu dielus-elus gini nih, kawan.